Pengertian kota adalah suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan strata sosial ekonomi yang beragam. Unsur kota yaitu 1. Anonimiti aturan yang mengikat bagi penduduknya. 2. Heterogeniti keanekaragaman dalam mata pencaharian. 3. Density kepadatan penduduk yang diakibatkan tingginya angka urbanisasi. 4. Social intensity interaksi sosial antara penduduk satu dengan penduduk yang lain. Potensi kota yaitu 1. Sebagai pusat pendidikan. 2. Sebagai pusat perdagangan. 3. Sebagai pusat perindustrian. 4. Sebagai pusat hiburan. 5. Sebagai pusat sosial politik. Ciri-ciri kota. 1. Lengkapnya sarana ekonomi yang memadai. 2. Terdapatnya pusat gedung pemerintah. 3. Terdapat alun-alun kota. 4. Tersedianya tempat rekreasi. 5. Adanya kompleks perumahan. Klasifikasi kota meliputi jumlah penduduk, fungsi, dan luas kota. Klasifikasi kota berdasarkan pertumbuhan dibagi menjadi 4 yaitu 1. Perkembangan kota dari pusat perdagangan. 2. Perkembangan kota dari pusat perkebunan. 3. Perkembangan kota dari pusat pertambangan. 4. Perkembangan kota dari pusat administrasi. Pemerintahan. Klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduknya. 1. Kota kecil digolongkan dari jumlah penduduk 20.000 sampai 100.000 jiwa. 2. Kota besar kota yang berpenduduk 100 sampai 1 juta jiwa. 3. Kota metropolitan kota yang berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa. 4. Kota metropolitan dan ekumenpolis kota yang berpenduduk lebih dari 25 juta jiwa. Tahap perkembangan kota. 1. Tahap polis, tahap peralihan dari pola kehidupan desa yang tradisional menuju kehidupan kota yang modern. 2. Tahap polis kota yang kegiatan agrarisnya masih dominan. 3. Tahap metropolis sebagian mata pencaharian sudah bergantung pada sektor industri. 4. Tahap tiranopolis kota yang kehidupan penduduknya sudah dikuasai dengan sifat hedonisme. 5. Tahap nekropolis perkembangan kota yang mengalami kemunduran akan menuju ke arah kota mati. Teori sektoral meliputi zona 1 daerah pusat kegiatan Central Business District, zona 2 daerah grosir dan manufaktur, zona 3 permukiman kelas rendah, zona 4 pemukiman kelas menengah, zona 5 pemukiman kelas atas. Teori konsentris meliputi zona 1 daerah pusat kegiatan Central Business District, zona 2 peralihan zona perdagangan beralih ke permukiman, zona 3 permukiman kelas kerja buruh, zona 4 permukiman kelas menengah, zona 5 penglaju zona permukiman beralih ke zona pertanian. Teori inti ganda meliputi zona 1 daerah pusat kegiatan Central Business District, zona 2 daerah grosir dan manufaktur, zona 3 daerah permukiman kelas rendah, zona 4 permukiman kelas menengah, zona 5 permukiman kelas tinggi, zona 6 daerah manufaktur berat, zona 7 daerah di luar PDK, zona 8 permukiman suburban, zona 9 daerah industri suburban. Sekian dan terima kasih atas waktunya. Jangan lupa subscribe.